Di dekat Akang tuh, nah di sebelahnya tuh, itu ada makhluk botak, jelek. Kemarin ada ustadz terkenal sekali di Indonesia, dia bercerita, gempa bumi terjadi gara-gara banyak orang yang menggunakan main musik. Sempat ada perdebatan hebat, apakah Tan Malaka itu masih muslim atau tidak ketika dia menuliskan logam itu. Yang ingin saya sampaikan itu adalah ada perbedaan antara mistika dengan logika mistika. Ini penting. Dan ini juga pernah saya sampaikan di beberapa tempat. Misalkan gini, ada seorang yang dikenali sebagai orang yang sangat jenius. Namanya adalah Neil Bohr. Kenal? Dia adalah satu di antara 3 orang yang mencetuskan mekanika kuantum. Jadi kalau misalkan mekanika kuantum atau teori kuantum, ada 3 orang. Satu di antaranya itu adalah dia. Bahkan dia adalah orang pertama dari 3 orang. Dan saking jeniusnya dia pernah dianggap memenangkan perdebatan panjang selama 7 tahun dengan Albert Einstein. Neil Bohr. Jadi logikanya full abis. Tapi luar biasanya apa? Dia masih percaya pada hal-hal yang mistik. Di rumahnya, masih di atas rumahnya itu, di pintu rumah, nah di atasnya itu masih ditempelin tapal kuda. Yang kepercayaan lokal orang-orang barat itu adalah tanda keberuntungan dan penolak bala. Jadi kalau misalkan ada bala, ada kesialan, ketemu sama tapal kuda, balik lagi. Gak bisa masuk ke rumah itu. Itu kepercayaannya. Dan dia masih nempelin itu di atas kepalanya, di atas pintu rumahnya. Dikritiklah sama seorang ilmuwan, Anda itu cerdas luar biasa. Anda tuh salah satu orang paling jenius yang pernah ditemukan di bumi. Penemu teori kuantum. Dan itu benar-benar merusak tatanan ilmu pengetahuan dunia pada waktu temuannya dia itu. Kok masih percaya sama hal-hal yang mistik? Dia mengatakan apa? Saya percaya bahwa saya percaya bahwa tapal kuda itu atau sepatu kuda itu tetap memberikan keberuntungan bahkan tetap kepada orang yang tidak mempercayainya. Ngerti gak maksudnya? Dia bilang, ini paradoks sebenarnya, kata-kata paradoks tapi lucu juga. Dia katakan gini, saya percaya bahwa tapal kuda itu akan memberikan keberuntungan bahkan kepada orang yang tidak percaya padanya sekalipun. Jadi maksudnya apa? Dia percaya atau enggak? Dia enggak percaya bahwa keberuntungan itu tergantung di situ. Tapi dia percaya bahwa kalaupun itu terjadi, itu tetap akan berlaku bahkan kepada orang yang tidak percaya sekalipun. Termasuk dirinya tidak percaya. Ini semacam, ngerti ya? Ini semacam kata-kata Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah mengetahui. Itu semacam kata-kata gitu. Jadi dia terima kasih bersyukur kepada Allah yang dia ingkari sendiri. Gitu. Nah ini dia itu mengingkari, dia tidak percaya pada keberuntungan itu, tapi dia percaya keberuntungan itu tetap akan diberikan kepada orang yang bahkan tidak percaya padanya. Nah, artinya apa? Dia itu percaya sama logika mistika atau enggak? Dia mistik, tapi tidak logika mistik. Ngerti ya? Jadi logika mistik itu artinya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, dia ngambil keputusan dan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Itu logika mistik. Sedangkan mistik adalah dia percaya pada sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Jadi misalkan gini, saya percaya pada hantu, itu mistik. Tapi bahwa kalau saya sakit, ini gara-gara hantu, itu logika mistik. Saya percaya pada hantu sehingga apa? Kesimpulan saya ditautkan pada sesuatu yang tidak bisa diindra dan tidak bisa diempiriskan. Itu logika mistik. Kalau saya percaya di dekat Akang tuh, nah di sebelahnya tuh, itu ada makhluk botak, jelek. Dan kalau Akang mencium cukup peka di situ mungkin agak bau sedikit, bau spiteng di situ. Nah, itu sampai segitu itu mistik. Tapi kalau misalkan saya ngomong kayak gini,
Itulah sebabnya Akang sampai sekarang gak dapat jodoh. Itu logika mistik. Yang dipahami oleh Tan Malaka sebenarnya adalah yang kedua itu. Kalau apa-apa dikaitkan dengan mistik, kalau kesimpulannya dikaitkan dengan mistik, itu logika mistik. Yang diserang oleh Tan Malaka itu adalah bagian itunya. Mistismenya dalam hal itu tidak diserang. Dalam hal itu ya, walaupun dia menulisnya dalam buku Madilo, materialisme, yang berarti dia menolak sebenarnya dengan hal-hal yang mistik. Cuman pada bagian itu sebenarnya yang diserang oleh Tan Malaka itu adalah logika mistiknya, bukan mistismenya. Jadi ada dua hal yang harus kita pisahkan dalam hal itu. Jadi kalau misalkan mau ngambil jalan tengah, kalau mau ngambil jalan tengah, maka gini, silahkan boleh percaya bahwa di sini ada hantu tuh boleh. Tapi penyebab bahwa di sini ada orang sakit gara-gara hantu itu salah. Kalau sakit, datang ke dokter, minta diagnosis, tahu obatnya apa. Dengan atau tanpa kepercayaan kita pada hantu yang ada di situ. Jadi kalau misalkan mistik, ya itu masih silakan. Itu jadi gini nih, mistisme itu hak setiap orang. Mau dia percaya mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Bahkan logika mistik pun sebenarnya tidak terlalu apa-apa. Yang dikritik itu adalah dia akan menghancurkan peradaban sebuah bangsa. Kayak gitu. Jadi, kenapa Indonesia nggak maju? Kenapa Indonesia nggak maju? Karena masyarakatnya masih doyan maksiat. Nah, itu logika mistik. Kalau misalkan kemaksiatan itu diejawantahkan, masih banyak korupsi, masih banyak pungli. Nah, itu bukan logika mistik. Tapi itu sudah logika formal. Tapi kalau misalkan maksiat itu apa? Ya pokoknya maksiat, ya gambaran secara umum. Nah, itu akhirnya menjadi logika mistik. Atau misalkan saya mohon maaf ya, kemarin ada ustadz terkenal sekali di Indonesia, dia bercerita, gempa bumi terjadi gara-gara banyak orang yang main musik. Itu logika mistik. Itu, nah, kalau itu dipercaya, dampaknya apa? Bangsa jadi nggak maju. Karena tidak terkait. Walaupun sempat ada rekor, musik, bikin gempa tuh ada. Konser lagu, terus kompakan penontonnya tuh bergoyang dengan ritme yang sama. Kecil, loncat-loncat kayak gitu. Dan itu bikin gempa, itu benar pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kan bukan gitu maksudnya. Jadi silahkan bermistik masing-masing, silahkan. Dalam konteks ini ya, silahkan bermistik masing-masing dalam hal ini, sekali lagi ya, bukan ini. Silahkan, karena itu hak pribadi. Tapi ketika dia menggunakan logika mistik untuk kehidupannya, itu akan menghancurkan dirinya dan masyarakat. Dan kalau misalkan kompakan satu bangsa berpikir dengan cara seperti itu, maka itu akan menghancurkan sebuah bangsa. Sebagian besar orang yang punya logika mistika itu sebenarnya tidak yakin dengan apa yang dia pahami. Sebenarnya mereka juga, orang tua saya dulu punya penyakit yang membuat kakinya tuh bengkak. Datang ke dokter, susah diobati selama bertahun-tahun. Akhirnya apa? Akhirnya datang ke dukun, ke ustadz. Ini ibu saya sendiri. Bahkan kadang-kadang saya nganter ke sana ke sini. Ya, ikut serta. Ikut serta dalam kemusyrikan dan kezaliman. Nah, apa yang terjadi? Ibu saya itu selalu berkata, ya yang penting mah ikhtiarlah, kita coba aja satu demi satu. Dia tuh mikirnya apa? Coba satu demi satu. Jadi sebenarnya dia tuh gak yakin dengan hasilnya. Cuman karena putus asa. Nah, keputusasaan inilah, kelemahan inilah yang membuat dirinya harus menjalani itu. Ini sama seperti kalau misalkan ada akang teteh yang ada di sini, kemudian berenang, hanyut, panik, itu di pinggir, di tepian sungai itu ada rumput aja kita pegangin, walaupun kita tahu rumput itu gak bisa menahan diri kita. Kita gak yakin rumput itu bisa menahan diri kita, kalau lagi hanyut, tetap aja kita pegangin. Karena apa? Karena sebenarnya kita di satu sisi tidak yakin rumput itu bisa menahan diri kita, tetapi kita merasa tidak punya pilihan, kita merasa putus asa. Coba kenapa misalkan banyak perdukunan di Indonesia di mana-mana masih laku? Karena ketika sakit, datang ke dokter gak bisa menyembuhkan, dan dia kemudian merasa putus asa. Itu. Akhirnya dia cari spekulasi-spekulasi yang seperti itu. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya sudah, kita coba aja yang lain. Dan inilah alasan kenapa dukun di Indonesia masih menjadi bisnis yang sangat menjanjikan.
Jadi kalau misalkan mau jadi dukun tahun 2025, insya Allah cepat kaya. Kalau mau. Kenapa coba? Karena gini nih, mekanisme kita kalau ke dukun itu, kalau kita sembuh, kita bakal ngomong ke semua orang, Bapak Ibu sakti, saya juga sembuh. Tapi kalau kita gagal, ya nggak apa-apa lah, dan namanya juga nggak jodoh, kita cari dukun yang lain. Gitu kan? Kita nggak bilang-bilang bahwa tuh si dukun itu mah gagal, enggak. Tapi kalau berhasil kita bilang tuh. Karena apa? Logika mistik yang tadi itu. Nah, tapi logika mistik itu munculnya dari mana? Dari kegagalan kita dan keputusasaan kita untuk bisa menemukan solusi. Makanya kalau misalkan Akang tadi seperti itu, misalkan ibu saya tuh begini dan begitu, ya karena dia ngerasa gak yakin. Ibu saya tuh sembuh, suatu kali itu sembuh sama seorang dokter Cina. Akhirnya apa? Sampai sekarang gak kedukun lagi. Karena apa? Dan akhirnya saya tidak membawa pada kesesatan dan kemusyrikan lagi. Karena apa? Setelah si dokter itu berhasil menyembuhkannya, ya sudah selesai. Jadi logika mistika dalam hal ini sering dikait-kaitkan dengan keputusasaan dan inferioritas. Ya banyak sih sebenarnya penyebabnya, dan saya seharusnya mendiagnosis lebih jauh apa alasan dari orang tua dan kerabat Akang itu untuk berpikir secara mistik gitu. Cuman sederhananya adalah karena dia kemungkinan besar lagi putus asa dan putus harapan. Jadi bantu saja Kang untuk bisa meyakinkan dia tentang hal-hal yang nyata gitu Kang.